Gue nggak tahu kenapa kayak gue tuh sering banget denger ada orang solo hiking ke gunung ini. Dan gak dikit juga orang yang berani solo hiking ke sini terus diganggu sama penunggu gunung ini. Nah, gue dapat cerita orang yang masih berani solo hiking ke sini, padahal udah tahu nih banyak cerita mistis di gunung ini. Gunungnya nggak jauh dari Jakarta. Gunungnya itu Gunung Salak di daerah Bogor. Jadi ada satu cowok namanya Wisnu. Dia ini emang suka beberapa kali naik gunung lah. Dan Gunung Salak ini pun juga sebelumnya dia pernah naik, tapi bareng sama teman-temannya. Nah, kali ini Wisnu nih naik gunung sendiri. Jadi biasanya dia naik gunung sama teman-teman kampusnya yang pecinta alam juga. Tapi karena ini bulan-bulannya lagi libur kuliah, teman-temannya pada pulang kampung atau ada acara masing-masing. Sampai pada akhirnya Wisnu nih nyari kesibukan sendiri lah. Akhirnya dia ngambil nih keputusan buat naik gunung sendirian. Dia gak ada mikir macem-macem. Ditambah juga dia ini udah pernah naik ke gunung ini kan. Jadi kayak dia mikir ya santai aja lah, udah tau medannya juga kan. Akhirnya dia naiklah Gunung Salak ini. Wisnu ini berangkat ngambil jalur Curug Nangka namanya. Dan dia baru sampai base camp itu sekitar jam 8 malam, kayak masih di bawahnya gitu loh. Awalnya dia masih lanjut ngedaki nih, tapi pas dia udah ngeliat makin malam, makin berkabut, akhirnya dia mutusin buat buka tenda dulu sekitar jam 9 malam. Jadi biar pagi-pagi tuh dia bisa mulai ngedaki lagi. Pas di malam itu dia ngeliat ya ada beberapa orang lah, beberapa pendaki lain juga yang buka tenda di tempat yang sama. Tapi mereka tuh kayak cuek-cuek aja, kayak nggak sapa menyapa sama sekali. Pokoknya kayak mereka sibuk sendirilah, bodo amat sama orang. Kayak kira-kira tuh ada 3-4 tenda di depannya si Wisnu ini. Ya karena Wisnu lihat juga kontur tanahnya yang dia pijak ini rata, dia mutusin buat buka tenda di sana. Walau sebenarnya kayak jarak tenda dia sama tenda lain tuh rada jauh, cuma masih bisa ngeliat gitu loh, masih kelihatan. Wisnu udah beberes, udah buka tenda. Akhirnya dia masuklah ke tendanya. Sambil main HP, sambil nge-vape tuh dia coba tidur. Jadi tenda Wisnu ini kayak letaknya tuh di depan pohon gitu Bihnat. Nah pas lagi dia main HP sambil udah lilir gitu mau tidur, tiba-tiba dia berasa kayak tenda dia tuh kayak ada yang goyang-goyangin gitu dari luar. Keduduk gitu loh. Nah ya kebangun lah si Wisnu ini kan. Tadi kan udah mau tidur tuh, udah lilir gitu. Akhirnya dia kebangun. Plus kaget juga dan takut gitu, kayak takutnya di depan ada binatang atau apa gitu kan. Dia mikir lah kayaknya di depan tuh ada yang gak beres. Tapi karena dia gak mau ngambil resiko juga buat keluar tenda, akhirnya dia tetap stay di dalam tendanya. Udahlah dia coba tenang, dan dia coba main HP lagi di dalam tenda. Pas udah tenangan, Wisnu lagi main HP, tiba-tiba dia tuh ngerasa kayak tenda dia tuh atasnya kayak ada yang kejatuhan sesuatu gitu. Gebrak gitu, ada yang kejatuhan tapi kayak gak blesek ke bawah gitu loh tendanya. Nah pas ada suara barang jatuh gitu, dia ngeliat di sekeliling tendanya tuh dari dalam tuh dia bisa ngeliat keluar tendanya gitu loh. Nah pas dia ngeliat keluar tendanya tuh kayak ketutupan sesuatu gitu Bihnat. Kan kalau ada apa-apa dari luar tenda kelihatan tuh bayangan dari dalam kan. Nah dia tuh jadi nggak bisa ngeliat apa-apa, jadi kayak gelap gitu. Beberapa detik tuh gelap tiba-tiba semua dari dalam. Karena Wisnu udah panik banget, akhirnya dia ngeberaniin diri buat ngecek ke depan tenda. Dia bukalah resleting tendanya. Pas dia buka dan dia turunin resletingnya, dia ngeliat di depan dia persis kayak ada rambut gitu Bihnat. Rambut tebel nutupin pandangan Wisnu gitu. Karena Wisnu kaget banget, Wisnu langsung teriak tuh, mundur ke belakang dan ngambil senter. Dan pas dia ambil senter dan nyenter keluar, pandangan Wisnu tuh berubah. Jadi udah kayak pohon-pohon gitu depannya, nggak ada lagi tuh rambut yang nutupin tenda dia tuh, nggak ada sama sekali. Dia langsung buru-buru lah keluar tenda buat ngecek sebenarnya tadi ada apaan. Pas dia keluar tenda, terus dia nengok ke atas tendanya, Wisnu tuh ngeliat di atas tendanya si Wisnu itu ada kuntilanak Bihnat. Lagi duduk. Rambutnya kuntilanak tuh bener-bener panjang dan tebel banget sampai nutupin sebagian tendanya Wisnu. Wisnu yang ngeliat depan mata dia ada sosok kuntilanak, ya dia langsung lari lah. Dia langsung lari ke arah tenda yang banyak orang itu. Pas dia lari, Wisnu nyamper ke arah tenda-tenda itu. Ternyata pas udah nyampe di depan situ Bihnat, tenda itu kosong. Di tanah yang rata itu tuh bener-bener dia ngeliat tuh kosong melompong. Padahal tadi pas dia lagi ngebangun tenda, dia ngeliat di depan sana tuh ada kayak 3-4 tenda gitu. Ada orang juga lagi ngebangun gitu kan. Tapi sekarang cuma kosong doang. Dan dia sadar akhirnya di tempat itu tuh cuma dia doang, gak ada orang lain. Aduh anjrit. Wisnu tuh panik banget. Dia langsung buru-buru lah balik ke tendanya. Dan alhamdulillahnya di tenda itu tuh udah gak ada tuh kuntilanak itu. Gak pakai pir panjang. Akhirnya dia beberes, dia lipet tendanya, dan akhirnya dia ngeberaniin diri buat lanjut lagi ngedaki sampai dapat tempat yang aman. Dan
sampai dia ngeliat setidaknya ada orang lah gitu. Barulah dia berani buat buka tenda lagi. Sekitar jam setengah 11-an malam, Wisnu jalan tuh, tetap naik ke atas, ngedaki, sambil nyari tempat yang pewek lah, sambil berdoa-doa tuh dia sendiri. Dan akhirnya Wisnu ngeliat, akhirnya alhamdulillah ada satu orang di depan dia lagi turun, cowok. Karena dia ngeliat ada orang, ya akhirnya dia nyamperin lah, dan diajak ngobrol sama si Wisnu ini. Udahlah, mereka berdua ngobrol sembari Wisnu buka tenda gitu. Dan ternyata cowok yang ketemu sama Wisnu ini emang baru dari puncak, dan dia tuh mau turun, kebalikannya gitu. Kalau si Wisnu kan baru mau naik kan. Si Wisnu nanya ke cowok ini, kok dia mau ngedaki sendiri? Ya cowok ini jawab, ya emang saya biasa naik sendiri mas kemana-mana gitu. Pokoknya karena obrolan mereka nyambung banget, jadi akrab banget lah mereka. Obrolan tuh tapi gak gitu lama, kayak cuman sekitar setengah jaman. Dan cowok ini bilang dia tuh harus buru-buru turun ke bawah, biar gak nyampe pagi-pagi buta tuh akhirnya dia udah nyampe gitu loh. Jadi dia ngejar waktu lah. Pas si cowok ini lagi siap-siapin barang bawaan dia buat turun, cowok ini ngomong ke Wisnu, mas, maaf mas, kalau nanti udah selesai ngedaki ketemu orang yang lagi di bawah, tolong sampein mereka mas ya, kalau mayat saya tuh jatuh di jurang deket sini. Anjing. Minta tolong cariin dan kuburin ya. Denger cowok ini ngomong kayak gitu, Wisnu langsung kaget banget lah kan. Dia tuh langsung nengok tuh ke arah cowok ini. Dan pas si Wisnu ngeliat ke arah cowok ini, Wisnu ngeliat tuh cowok itu muka udah pucat banget bihnat, bener-bener kayak muka mayat itu, kebayang gak sih? Ya karena 2 kali berturut-turut Wisnu digangguin sama makhluk halus, akhirnya dia mutusin buat turun dan gak jadi ngedaki Gunung Salak ini. Dan dia tuh ngerasa kayak dia udah gak pernah lagi mau ngedaki karena kejadian di Gunung Salak ini. Fuck, gue masih merinding banget Moy. Anjrit. Gue ngebayangin juga kayak gitu Bi, karena pertama digangguin kuntilanak, tiba-tiba dia ngedaki sendiri, dia udah ngerasa aman karena ada orang. Ternyata orang yang dia temuin mayat gitu loh. Oh fuck. Tapi akhirnya itu gimana Moy? Ya akhirnya si Wisnu turun. Dia gak ngasih tau orang sekitar sana? Dia gak ngasih tau orang sekitar sana Nat, karena udah panik banget. Banyak banget barang bawaan dia ditinggal gitu loh. Serius? Tendanya dia tinggal, tapi barang-barang berharga dibawa. Dia udah gak mikirin dia naik ke atasnya karena dia udah setakut itu. Sekitar tahun 2015, ada 11 anak SMA di Jakarta. Mereka ini tuh ikut ekskul pecinta alam di sekolahnya. Isinya kebanyakan cowok sama ada 1 orang cewek. Pada saat itu mereka tuh mau naik Gunung Sumbing. Akhirnya mereka berangkatlah dari Jakarta ke Wonosobo. Sumbing ini di Wonosobo? Iya, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah bener Moy. Oke. Akhirnya mereka sampai di tempat namanya Base Camp Garu, sekitar jam 1 siang. Nah biasanya tuh ada ojek buat naik ke atas, tapi karena lagi gak ada ojeknya, jadi mereka sampai di pos 2 Gatakan sekitar jam 7 malam. Jadi karena mereka rame-rame dan posisinya ada 1 perempuan yang ikut, mereka mutusin untuk istirahat dan buka tenda di pos 2 itu. Jadi cewek itu cuma 1 Nat? Iya cuma 1 Moy. Jadi 10-nya tuh cowok? Betul. Oke. Faiz, leadernya mereka, bilang buat siap-siap buka 3 tenda. Akhirnya pas tenda udah selesai, mereka bagi-bagi tenda buat tidur. 2 tenda isinya 4 orang, sama 1 tenda isinya 3 orang.